Halo adik-adik Pejong PTN, kembali lagi bersama Kak Epri dalam pembahasan soal UTBK Fisika. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas soal UTBK Fisika, eh, dan yang soalnya adalah sebuah balok kayu dengan massa jenis 0,85 gram per cm pangkat 3 mengapung di air. Sebanyak 0,3 cm pangkat 3 balok berada di atas permukaan air. Jika massa jenis airnya 1 gram per cm pangkat 3, maka volume benda adalah berapa? Oke, jadi soal ini berkaitan dengan konsep fluida, ya. Jadi konsepnya adalah fluida statis, gitu ya. Nah, tepatnya pada pembahasan hukum Archimedes, ya. Karena di sini eh, yang ditanyanya adalah volume benda, ya, dari sebuah benda yang kita masukkan ke dalam air, ya, gitu. Jadi lebih tepatnya ini fluida statis dan pembahasannya pada hukum Archimedes, ya, gitu. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit materinya, ya, terkait hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes itu adalah suatu konsep, ya, yang membahas tentang tekanan yang diberikan kepada benda, ya, jika benda itu dimasukkan ke dalam fluida, ya. Oke, jadi bunyi hukum Archimedes sendiri katanya jika suatu benda itu dicelupkan, ya, sebagian atau keseluruhannya ke dalam suatu zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya apung yang berasal dari si fluidanya tadi, dan besarnya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan tersebut, ya. Jadi kata kunci dari hukum Archimedes di sini adalah eh, benda, ya, ini memperoleh gaya apung, nanti disimbolkan dengan Fa, yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, gitu kan. Jadi Fa ini, gitu kan, besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Berat zat cair itu adalah W fluida, ya. Di WF ini adalah W fluida. Oke. Nah, jadi besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dari rumusnya ini, gitu ya. Jadi misalnya kita punya sebuah wadah, gitu kan. Kita gambarkan dulu, ya. Anggaplah ini wadah. Nah, wadah ini berisi fluida, misalnya air, contohnya di sini. Jadi isinya air. Jadi ada ru airnya, ya, di sini. Nah, kita punya sebuah benda. Benda ini kita masukkan ke dalam si fluidanya, ya. Nah, masukannya itu boleh tadi berdasarkan konsep Archimedes, boleh sebagian, boleh keseluruhan, gitu ya. Maka benda ini akan memperoleh gaya apung, ya. Jadi kalau kita masukin ini bendanya, jadi ini ada beratnya kan, berat bendanya. Nah, di sini dia akan memperoleh gaya apung. Gaya apung itu kan arahnya selalu ke atas, ya. Gaya apungnya arahnya selalu ke atas, ya. Jadi yang ke atas gaya apung, yang ke bawah nanti berat dari si bebannya, ya, ketika dalam fluidanya, ya. Nah, kondisi dari benda, ya, sebenarnya ketika kita celupkan ke dalam suatu fluida itu nanti dibagi tiga, ya, kondisi bendanya. Di sini bisa kakak lanjutkan. Terkait kondisi benda ini, ya, kondisi benda jika dicelupkan, ya.
dalam fluida ya. Nah, ada tiga kondisi yang terjadi ketika benda dicelupkan ke dalam fluida. Yang pertama itu kondisinya adalah mengapung, gitu ya. Mengapung. Nah, mengapung ini terjadi dikarenakan karena massa jenis dari si benda itu ini lebih kecil ya dibandingkan massa jenis fluidanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah melayang. Melayang ini dalam artian bendanya berada di di dalam di dalam airnya ya. Jadi melayang-layang dalam air di dalam fluida maksudnya ya. Nah, melayang ini kondisinya terjadi karena massa jenis bendanya sama ya dengan massa jenis fluidanya. Jadi kalau misalnya fluidanya air kan massa jenisnya 1000 ya. Nah, benda juga harus 1000. Ya, kalau sama maka keadaannya nanti akan melayang ketika di dalam air ya. Oke, yang ketiga mengapung, melayang dan tenggelam. Mengapung itu punya terapung ya, terapung, melayang, tenggelam. Nah, yang ketiga ini tenggelam. Nah, jika tenggelam berarti bendanya berada di dasar ya, gitu ya. Nah, tenggelam ini terjadi dikarenakan karena massa jenis bendanya lebih besar dibandingkan massa jenis fluidanya ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Jadi sebenarnya dari ketiga kondisi ini ya, itu ini sama saja dengan atau sesuai dengan bunyi dari hukum Archimedes tadi ya. Jadi jika bendanya dicelupkan maka akan memperoleh gaya apung yang sama dengan berat bendanya ya. Gitu. Atau berat benda yang dipindahkan gitu ya. Nah, jadi dari persamaan itu ya berat benda yang dipindahkan itu berarti kita katakan WB. Andaikan misalnya bendanya itu eh, kita celupkan keseluruhan gitu ya ke dalam suatu cairnya gitu ya. Jadi nanti berat bendanya sama dengan gaya apungnya tadi gitu kan. Nah, berat benda itu kan kita tahu bahwasanya kalau kita hubungkan dengan massa jenis ya, ini dia harus ingat ya bahwasanya ada persamaan rho sama dengan m per v gitu kan. Di massa jenis sama dengan massa dikali massa dibagi volume bendanya ya. Gitu. Nah, jadi kan beratnya kan m kali g sebenarnya gitu kan. Jadi kita bisa ambil m-nya adalah rho dikali v. Jadi persamaannya menjadi rho benda ya. Karena ada gravitasinya kita bisa buat gravitasi ya, koefisien gravitasi dikali dengan volume benda. Nah, ini bagian dari bendanya ya. Nah, jadi bendanya dirumuskan rho benda kali percepatan gravitasi kali volume benda ya. Ini sama saja berat WB ini. Kemudian untuk gaya apungnya ya. Oh, maaf. Tadi Kakak lupa ngasih tahu di sini. Keterangannya FA ini adalah gaya apung ya. Gaya apung. Gaya apung satuannya Newton ya. Kalau WF ini berat fluida yang dipindahkan. Berat fluida yang dipindahkan. Dipindahkan itu artinya ya sama saja kayak berat kalau misalnya air ya jika kita masukin benda maka akan menjadi kenaikan air gitu kan. Kenaikan itulah yang dikatakan berat benda yang dipindahkan. Sorry maaf berat fluida yang dipindahkan. Nah, jadi WB-nya nanti kita bisa gantikan dari persamaan rho benda ya, massa benda dikali percepatan gravitasi dikali volume benda sama dengan gaya apungnya ini sama saja ya. Jadi kalau gaya apung kan ini berkaitan dengan fluida ya. Persamaannya adalah massa jenis fluidanya dikali percepatan gravitasi dikali volume benda yang masuk ya atau yang tercelup ya. Oke, kakak bisa katakan ini VT saja deh ya. Gitu. Nah, jadi kita bisa kotakkan ya persamaan ini. Nah, karena di sini masing-masing memiliki gravitasi, jadi kita bisa coret ya.
Jadi persamaan sederhananya menjadi massa jenis benda ya dikali volume bendanya itu akan sama dengan massa jenis fluida dikali volume benda yang tercelup. Nah, inilah persamaan ya yang dikenal dengan persamaan hukum Archimedes ya untuk benda yang kita celupkan ke dalam fluida ya seperti itu. Nah, di mana rho benda disimbolkan dengan rho B, VB ini volume benda, ya, rho F ini massa jenis fluidanya, dan VT volume benda yang tercelup. Ya. Jadi bisa kakak kasih keterangan di sini, ya. Jadi rho B ini massa jenis benda, contohnya biasa kita ambil satuan SI kilogram per meter kubik. F ini massa jenis fluida yang dipakai ya. Kalau air berarti massa jenis air gitu. Kalau minyak berarti massa jenis minyak. Oke. VB ini volume benda. Nah, volume benda ini volume benda totalnya ya. Volume benda keseluruhan. Volume benda keseluruhan. Dan terakhir VT. Ya. VT ini adalah volume benda yang tercelup. Volume benda tercelup. Nah, baik, sekarang sedikit tambahan lagi materinya ya. Nah, misalnya sekarang kita lihat ya kondisi terapung ya. Ini kan dari soal ini kan bendanya mengapung ya, berarti terapung ya. Jadi kalau kondisi terapung kita bisa lihat ya. Jadi bagian benda ya, ketika dia terapung ya. Ini misalnya. Nah, terapung itu kan artinya ya, ketika kita celupkan bendanya ke dalam fluida, maka benda itu akan terbagi jadi ya dua bagian volumenya gitu kan. Jadi ada bagian volume yang masuk ke dalam ini, ke dalam fluidanya ya, gitu ya. Di sini fluidanya misalnya air gitu ya, sama gitu ya. Nah, kemudian ada bagian yang muncul ya. Yang munculnya itu yang berada di permukaan bendanya ya. Jadi kita bisa buat ini volume muncul ya. Volume muncul nanti bisa disimbolkan dengan Vm ya. Sedangkan yang ini adalah volume yang tercelupnya. Volume tercelup. Ya. Nanti disimbolkan dengan Vt tadi ya. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Jadi Vt itu adalah volume yang tercelup. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ya persamaannya adalah volume benda yang muncul ya ditambah volume benda yang tercelup itu sama dengan volume benda keseluruhan. Jadi volume benda keseluruhan itu adalah volume benda yang muncul ditambah volume benda yang tercelup ya. Nah, jadi dari sini nanti bisa kita otak-atik aja ya, tergantung apa yang dibutuhkan. Ya. Baik, sekarang kita akan menuju ke soalnya. Jadi dari soal tadi kan bunyinya adalah sebuah balok dengan massa jenis 0,85 gram per cm per 3, berarti yang diketahuinya adalah massa jenis balok ya. Berarti balok itu merupakan benda, jadi rho benda yang diketahuinya yaitu 0,85 gram per cm pangkat 3. Oke, kita biarkan saja dulu maksud ininya satuannya, nggak perlu dalam satuan SI-nya ya. Kemudian dia mengapung di air sebanyak 0,3 cm pangkat 3 ya atau cm kubik, balok berada di atas permukaan. Nah, dalam artian 0,3 itu adalah bagian yang muncul. Jadi Vm-nya 0,3 cm pangkat 3 ya. Oke. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, jadi air itu merupakan fluidanya, jadi massa jenis fluidanya ya 1 gram per cm kubik ya atau cm pangkat 3, maka volume bendanya adalah berapa?
Nah, yang ditanya itu adalah volume benda keseluruhan, ya, berarti VB-nya. Ya. Nah, kita bisa gunakan persamaan ini ya, yang tadi kita sudah dapatkan ya, untuk kondisi benda yang dicelupkan ya. Jadi kita masukin, ini B kecil sama B besar ini sama ya, kondisinya sama, atau ini kita kakak perbarui saja, ini B-nya ya, supaya nggak bingung. Ya, sama ya, jadi kita bisa gunakan persamaan yang ini. Ya, jadi massa jenis benda dikali volume benda secara keseluruhan sama dengan massa jenis fluida dikali volume benda yang tercelup. Ya. Nah, karena pertanyaannya adalah volume benda secara keseluruhan, ya, nanti yang bagian volume yang tercelup ini kita bisa ganti dari sini, ya, dari volume benda sama dengan volume benda yang muncul ditambah volume benda yang tercelup, ya. Maka volume yang tercelupnya kita bisa ganti volume benda keseluruhan dikurang volume yang muncul, ya gitu ya. Oke, berarti kita bisa peroleh di sini rho bendanya dikali volume benda keseluruhan sama dengan rho fluida. Ini kita gantikan jadi volume benda keseluruhan dikurang volume benda yang muncul, ya. Oke, kita substitusi nilainya masing-masingnya. Oke, ini bendanya 0,85 ya. Kita masukkan ke sini 0,85 kali volume benda total sama dengan massa jenis fluidanya 1 ya, dikali volume benda total dikurang yang muncul adalah 0,3, berarti kurang 0,3. Maka kita bisa peroleh di sini ini kan 1 ya, berarti 0,85 dikali volume benda total sama dengan volume benda total dikurang 0,3 ya gitu ya. Kita pindah ruas saja ya. Di sini ya berarti volume benda total ya gitu, karena ini minus ya, jadi jadinya seperti ini, volume benda total dikurang, ini pindahkan kan, jadi pindah ruas, jadi kurang 0,85 volume benda totalnya sama dengan 0,3 ya. Oke, 0,3 ya. Oke, jadi ini kita kurangkan ya, ini 1 dikurang 0,85, untuk kurang 0,85 itu adalah 0,15 ya, 0,15 VB ya. Oh, sama dengan 0,3 ya. Nah, maka volume benda secara keseluruhan ya, ini itu adalah 0,3 dibagi dengan 0,15 ya. Oke, berarti sama saja berapa nih? 2 ya. Ya, 2. Kita sama-sama sederhanakan ya. Kita kali 100 ya. 30 dibagi 15 ya berarti 2. Ya, sama dengan 2 cm pangkat 3 ya. Tuh. Maka volume benda totalnya kita peroleh adalah 2 cm pangkat 3 ya. Oke, jadi jawabannya adalah ini. Nah, kalau di pilihan ganda jawabannya adalah B. Oke, bagaimana pembahasan yang kakak berikan? Cukup mudah bukan? Nah, teman-teman bisa coba ya soal-soal UTBK yang mirip seperti ini. Ya. Silakan mencoba sendiri. Baik, sampai di sini dulu pembahasan soal UTBK-nya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.